Shalom Bapak Ibu dosen, staf, serta rekan-rekan mahasiswa yang terkasih. Puji syukur pada hari ini kita masih boleh bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan di tempat yang berbeda. Dan kita juga tahu bahwa semua ini diizinkan Tuhan atas karena kebaikannya dalam kehidupan kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari setiap kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Waktu teduh dimulai. Kita tahu bahwa di awal tahun 2021 ini banyak sekali kejadian yang terjadi menimpa negara kita Indonesia. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar dugaan manusia. Harapan kita di tahun 2021 begitu indah, tetapi tidak sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita akan menaikkan pokok doa kita. Yang pertama, mari kita mendoakan untuk pemerintahan Indonesia. Kiranya di tengah kondisi seperti ini, pemerintahan Indonesia boleh semakin bijaksana untuk mengambil keputusan untuk melangkah dan mengayomi masyarakat. Dan yang kedua, kita juga berdoa untuk pandemi, untuk bencana alam yang terjadi. Kiranya di hari-hari ke depan, biar Tuhan yang senantiasa memulihkan kembali, memulihkan keadaan mereka. Dan kita mau membawa doa ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih untuk anugerah yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Nafas kehidupan, kesehatan ya Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur. Pada pagi hari ini kami juga bersyukur jikalau kami masih boleh diberi izin untuk bersama-sama ibadah, untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama menaikkan pokok doa kami. Kami mau mendoakan Indonesia, khususnya pemerintahan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong mereka. Tuhan Yesus yang memakai segala pemerintahan serta rekan-rekan kerjanya untuk membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami rindu kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat yang daripada Tuhan saja kepada pemerintahan agar mereka boleh dimampukan dan mereka boleh dikuatkan untuk melangkah ke depan dan menolong kami dan menolong bangsa ini semakin lebih baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi yang masih berlanjut hingga saat ini Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan untuk setiap vaksin yang sudah Tuhan izinkan untuk hadir di Indonesia. Kiranya Tuhan yang juga menolong melalui vaksin ini, kami boleh kembali beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bencana alam yang telah terjadi di beberapa minggu yang lalu Tuhan. Kami berdoa segala korban, segala kerugian yang terjadi, kami mau menyerahkan ya Tuhan. Kiranya mereka yang kehilangan tempat tinggal, mereka yang berkebutuhan makanan, sandang pangan ya Tuhan. Kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan uluran tangan kepada setiap mereka melalui orang-orang yang ada dan yang melihat bencana alam ini terjadi. Tuhan, kami rindu kiranya Tuhan yang senantiasa memulihkan mereka. Engkau yang juga kembalikan seperti keadaan semula, dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan pasti akan ada rencana yang indah. Kami berharap dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Yesus Kristus. Dan kami juga mau beribadah kepadamu, Tuhan Yesus yang sucikan hati kami dan pikiran kami, agar ibadah pada hari ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasal 3 ayat yang ke-9 berbunyi, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya karena kasih Tuhan, hanya karena berkat kelimpahan Tuhan yang Dia berikan bagi setiap kita. Mari saat ini kita mau bersama-sama datang mengikrarkan iman kita dengan menyatakan bahwa hanya di dalam Tuhan, Tuhanlah pengharapan kita. Mari kita menaikkan pujian, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatan
kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi penolong setiap kita dan menjadi penghiburan bagi setiap kita. Dan sebelum itu, mari kita menaikkan pujian penyertaan bersama. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Evangelis Ivan. Sekarang saya melayani di Gereja Kristen Kalem Kudus, Padang. Saya sekarang juga masih berstatus mahasiswa MTH di STT Bandung. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada hari ini kami masih bisa beribadah di Chapel STT Bandung. Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami kembali mengerti bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu menghadapi masa yang tidak mudah seperti saat ini. Tolong kami ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami, mengerti, dan bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini saya diberikan tema, yaitu sebenarnya tema 1 bulannya STT Bandung di bulan Januari, yaitu tentang siap atau tidak. Pada hari ini saya akan memberikan dasar firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 40 sampai 50. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50.
izinkanlah saya membacakan untuk setiap kita. Ayat 40, lalu Daud mengambil tongkat di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah di antara kita ada yang pernah atau tahu wahana permainan yang namanya kora-kora? Kora-kora ini adalah perahu besar yang ada di dunia fantasi. Perahu ini besar, kemudian wahana ini sebenarnya wahana yang tampaknya sederhana. Tampaknya bukan wahana yang menakutkan. Wahana ini hanya berayun ke kanan dan ke kiri. Tampaknya tidak ada yang menegangkan, hanya biasa saja seperti ayunan tampaknya. Tetapi ketika wahana ini dinaiki begitu banyak orang, ketika orang-orang itu naik dan mulai diayunkan, awal mulanya rendah, kemudian makin lama diayunkan semakin tinggi, dan orang di dalamnya berteriak semakin lama semakin kencang. Karena apa? Perutnya terasa diaduk-aduk. Terlebih kalau orang habis makan, naik perahu kora-kora, bisa jadi muntah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, ketika naik wahana tersebut, misalnya saya ilustrasikan, ada orang yang kaya, sangat kaya, orang yang sederhana, bahkan sangat sederhana naik ke kora-kora tersebut. Bahkan juga ada seorang pejabat naik kora-kora, ada seorang presiden naik kora-kora, kemudian ada yang naik kora-kora itu tiketnya gratis, ada yang naik kora-kora membayar tiket yang mahal. Ketika kora-kora itu mulai bergoyang, apa yang terjadi?
Apakah hanya orang-orang yang naik dengan bayaran yang mahal, dia bisa merasakan goyangan yang kencang? Atau hanya orang yang bayarnya gratis, goyangannya semakin kencang, dan orang yang bayarnya mahal tidak merasakan goyangan? Kita tentu semua tahu bahwa ketika seorang naik wahana permainan yang menegangkan seperti apapun, tidak ada yang terkecuali, semua akan merasakan ketegangan yang sama. Semuanya akan merasakan goyangan ataupun goncangan yang sama. Tidak memilih itu mau pejabat ataupun tidak pejabat, mau itu rohaniawan atau bukan rohaniawan, mau itu di strata ekonomi yang tinggi ataupun yang rendah. Ketika semua naik wahana yang sama, semuanya mengalami goncangan yang sama. Termasuk di dalam situasi pandemi saat ini. Seluruh manusia di dunia ini, tanpa terkecuali, semua merasakan goncangan, goyangan pandemi yang sama. Semuanya merasakan goncangan dengan tanpa terkecuali. Mau itu orang yang berkedudukan yang sangat tinggi, bahkan termasuk presiden-presiden di seluruh negara yang ada di dunia ini. Mau itu menteri, mau itu pejabat tinggi seperti apapun, mau itu orang kaya, mau itu orang yang sederhana ataupun kurang mampu, mau dia adalah seorang pemimpin, seorang yang memiliki jabatan di dalam sebuah perusahaan, bahkan mau pemilik perusahaan ataupun pegawai, bahkan mau dia mahasiswa magister, mau dia mahasiswa sarjana, mau dia hanya siswa SMP, SMA, bahkan playgroup pun ataupun TK, sama-sama merasakan goncangan yang sama. Pandemi ini dirasakan oleh semua orang, sekalipun tantangan yang berbeda-beda, masalah yang tampaknya berbeda, tetapi sebenarnya satu sumber goncangan, yaitu pandemi COVID-19. Semua pemimpin di dunia, bahkan mereka sama-sama harus menghadapi situasi yang tidak pernah dialami siapapun. Mau pemimpin negara, mau pemimpin gereja, mau mahasiswa, mau dosen, mau siapapun kita. Di dalam situasi saat ini, tidak ada yang pernah mengalaminya. Tidak ada orang yang berpengalaman di dalam situasi COVID-19. Ini adalah hal yang tampaknya baru bagi semua orang, dan semua orang belajar untuk bagaimana menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu, yang tidak mudah seperti saat ini. Siap atau tidak siap, kita sudah melaluinya. Sadar tidak sadar, kita sebenarnya sudah melaluinya, bukan? Tahun lalu, tahun 2020 kita melalui hampir sepanjang tahun di dalam situasi pandemi. Situasi yang tidak nyaman, tetapi sadar atau tidak sadar, siap atau tidak siap, sebenarnya kita tanpa sadar sudah melaluinya. Bahkan siap atau tidak siap, saat ini kita juga sedang berhadapan dan masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana respon kita ketika diperhadapkan dengan situasi pandemi seperti saat ini? Bagaimana respon kita sebagai mahasiswa teologi? Bagaimana respon kita sebagai rohaniawan dari sebuah gereja? Bagaimana respon kita sebagai dosen? Bagaimana respon kita sebagai pemimpin? Bagaimana respon kita sebagai umat Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berdiam diri? Apakah kita menyerah? Apakah kita tidak mau melakukan apapun? Atau kita justru mau melakukan sesuatu? Atau bahkan kita mau melakukan sesuatu yang lebih dari yang pada umumnya? Hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang tidak asing tentu di telinga kita. Tokoh tersebut adalah Daud. Bahkan kisah Daud ini ketika melawan Goliat adalah kisah yang pasti sering kita dengar dalam cerita firman Tuhan. Dari kita ketika sekolah minggu bahkan sampai detik ini, kita sudah sering mendengarkan kisah tentang Daud dan Goliat.
Namun setiap kita kembali mempelajari kisah ini, kita selalu mendapatkan sesuatu yang baru yang menguatkan setiap kita. Mari kita coba mengingat kembali siapa Daud. Daud adalah seorang anak laki-laki daripada Isai. Daud adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara, alias Daud adalah anak bungsu. Daud adalah seorang penggembala domba ayahnya di Bethlehem. Sebagai seorang gembala, Daud memiliki pengalaman melawan beruang dan singa. Namun Daud sama sekali tidak pernah memiliki pengalaman melawan manusia yang berukuran besar seperti Goliat. Goliat adalah pendekar yang luar biasa daripada tentara Filistin. Tingginya 6 hasta sejengkal, yang artinya kurang lebih 3 meter. Tingginya saja sudah mengerikan, menakutkan. Bahkan perlengkapan yang dia kenakan ketika melawan orang Israel, bahkan ketika berhadapan dengan Daud, dia menggunakan ketopong tembaga di kepalanya. Dia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirahnya saja sudah 50 kg. Selain itu juga dijelaskan jika Goliat juga memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Bahkan dia membawa mata tombak dengan berat 6 kg jika dihitung secara kilo. Ketika memperhatikan deskripsi tersebut, tentu sangat kontras dengan apa yang dikenakan oleh Daud. Daud bahkan ketika minta Saul untuk mengenakan baju perang, Daud merasa, saya malah justru nggak bisa jalan. Saya menjadi malah susah untuk berjalan. Akhirnya Daud melepaskan baju perangnya dan lebih memilih menggunakan pakaian biasa. Dan dia membawa hanya 5 batu licin dan 1 umban. Bayangkan betapa kontrasnya siapa Goliat dan siapa Daud. Bagaimana Goliat maju berperang dan bagaimana Daud maju melawan Goliat. Kekontrasan Goliat dan Daud bukanlah sesuatu yang bukankah menggambarkan sesuatu keadaan kita saat ini? Bukankah situasi pandemi seperti saat ini membuat kita seperti Daud yang berjalan dalam medan perang namun tanpa perlengkapan perang yang lengkap? Bukankah kita seperti Daud yang hanya membawa perlengkapan sederhana yang tampaknya tidak mungkin bisa mengalahkan situasi sulit seperti saat ini? Namun kita ingat bahwa di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47, di situ Daud dengan yakin bahwa dia maju berperang bersama Tuhan, dan Daud percaya dan yakin bahwa Tuhan akan membantu Daud untuk mengalahkan Filistin, untuk menaklukkan Goliat. Itu sungguh keyakinan yang luar biasa daripada Daud. Daud sekalipun tampaknya tidak menggunakan perlengkapan perang, tetapi Daud tahu dia berjalan bersama Tuhan. Daud menyadari siapa Tuhan yang ada bersama dengannya. Daud sadar kekuatan Tuhan lebih besar daripada segala kekuatan yang dimiliki oleh Goliat. Dan terbukti, pada akhirnya Goliat tumbang hanya dengan lontaran batu dari umban Daud. Dalam situasi pandemi saat ini, setiap orang menghadapi Goliat yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya, semua orang yang sedang diperhadapkan dengan masalah yang sama-sama tidak mudah. Bagi para mahasiswa, kuliah online tentu bukan hal yang mudah. Tampaknya sederhana lihat screen, tapi itu sungguh-sungguh menjenuhkan. Bahkan mahasiswa ketika online harus diperhadapkan dengan tugas yang jauh lebih banyak. Dan juga mahasiswa magister ataupun pasca sarjana, mereka diperhadapkan dengan kesulitan apa? Kuliah online membuat mereka harus tetap berada di tempat daerah masing-masing tempat mereka melayani. Ketika mereka kuliah, mereka terkadang harus rela menyelakan waktu kuliah dan pelayanan secara beriringan. Bukan hal yang mudah. Fokus jadi terbagi-bagi. Belum juga tentang keluarga.
Bukankah tantangan lebih banyak ketika online? Dan juga bagi para dosen ataupun pengajar, persiapannya jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak hal yang harus dibuat, dipersiapkan, ditata, sehingga waktu yang terbatas tetap bisa memberikan pengajaran yang maksimal dan mahasiswa tetap mendapatkan ilmu yang seharusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian juga para rohaniawan gereja harus menghadapi berbagai macam tantangan yang tidak mudah. Pola-pola pelayanan yang tidak biasa, tidak umum. Tetapi kita tahu bahwa mau rohaniawan sekalipun tetap diperhadapkan dengan Goliat yang berbeda. Namun melalui firman Tuhan hari ini kita diyakinkan Daud juga sama, tidak memiliki pengalaman untuk menghadapi Goliat yang besar. Perlengkapannya terbatas, demikian pula setiap kita. Daud hanya memiliki 5 batu licin dan 1 umban. Kita mungkin saat ini juga merasa bahwa kita terbatas sebagai mahasiswa. Kita terbatas secara sumber-sumber referensi buku. Kita terbatas secara pengetahuan. Dosen juga harus berjuang. Dosen terbatas secara teknologi mungkin. Dosen juga terbatas bagaimana setiap kita sebenarnya terbatas. Mahasiswa, dosen, kita tahu bahwa kita memiliki tingkat kejenuhan yang lebih cepat ketika online dibanding ketika kita onsite. Mari kita tetap semangat. Percayalah, Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman hari ini. Kami dikuatkan kembali, kami diteguhkan kembali, bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami tahu kami terbatas, kami tahu kami hanya memiliki apa yang kami miliki saat ini. Kami tidak memiliki pengalaman, mungkin saat ini juga kami mengalami kejenuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang beserta kami. Dan kami percaya bahwa kami sanggup melawan Goliat-Goliat yang ada di dalam masa pandemi seperti saat ini. Tolong kami Tuhan, yakinkan, teguhkan kami. Siap atau tidak siap, kami percaya. Kami harus siap dan kami siap karena Tuhan beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh kita renungkan dan boleh kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetaplah berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Tetaplah bersandar kepada Tuhan untuk melalui hari-hari ke depan. Sebab hanya di dalam Tuhan hanya ada pengharapan yang kekal. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Have a blessed day.
Hey everyone, thanks so much for watching this cover of What a Beautiful Name. You can find this cover along with all the other ones on Amazon, iTunes, Google Play, and Spotify. Feel free to subscribe for more videos. Hope to see you guys soon.